Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahannya eh, hingga pada saat ini kita dapat diberikan rahmat dan hidayahnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada terkhusus Ibu Windy Rizky Putri SHMH atas kesempatannya untuk saya dapat presentasikan tugas saya yang berjudul Geopolitik Wawasan Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Juli Andreas Saputra Napitupulu dengan NIM 0304 1182 4290 29 dari Teknik Elektro kelas A Indralaya. Baik, langsung saja ke materinya. Geopolitik dan Wawasan Nusantara. Konsep geopolitik itu sendiri yaitu strategi politik yang menganalisis pengaruh faktor geografis terhadap kebijakan luar negeri, keamanan nasional, serta kekuatan suatu negara dalam percaturan global. Contoh isu dari geopolitik yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini, mau di dunia nyata ataupun di dunia maya, yaitu persaingan antara Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan, peran Indonesia di ASEAN dalam menjaga stabilitas global, serta pemindahan ibu kota ke Kalimantan sebagai strategi geopolitik. Lalu, apa hubungannya geopolitik serta dan wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara itu sendiri ialah pandangan Indonesia sebagai negara kepulauan yang utuh dan berdaulat di tengah-tengah seluruh negara di dunia. Yaitu titik temunya ada dua, yaitu keduanya menekankan integritas wilayah dan ketahanan nasional dan kebijakan poros maritim dunia untuk memperkuat posisi geopolitik Indonesia. Lalu, apa sih nilai-nilai wawasan Nusantara itu? Nilai-nilai wawasan Nusantara memiliki prinsip utama, yaitu persatuan dan kesatuan, keadilan sosial, kemandirian. Lalu, nilai-nilai wawasan Nusantara itu sangat relevan dengan saat ini. Contohnya pada menghadapi disinformasi dan ancaman separatisme di lingkungan masyarakat. Lalu, studi kasus atau analisis wawasan Nusantara. Di sini kita mengambil kasus poin ketiga dari isu yang sedang hangat itu tadi, yaitu proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, dalam proyek IKN ini terdapat strategi pertahanan dan konektivitas serta diplomasi dan daya tarik global. Kita bahas satu persatu. Strategi pertahanan dan konektivitas. Pertama, pertahanan proyek IKN. Lokasi IKN ini dianggap lebih aman dari ancaman bencana alam dibanding Jakarta karena lokasinya sendiri jauh dari titik lempeng tektonik Indonesia yang mana berjejer dari Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Kalimantan tidak ada lempeng tektonik. Jadi dianggap aman dari bencana alam terkhusus gempa dan gunung berapi. Lalu lokasi IKN ini dekat dengan wilayah perbatasan untuk memperkuat pengawasan. Nah, perbatasan di sini yaitu perbatasan dengan negara lain, negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Philippines, dan Singapura. Lalu, dari segi konektivitas, proyek IKN ini merupakan pembangunan infrastruktur untuk integrasi wilayah Indonesia bagian tengah. Jadi tidak ada masyarakat di belahan Indonesia lain yang merasa dikucilkan karena jauh dari ibu kota negara. Lalu, diplomasi dan daya tarik global. Pertama, investasi asing dari proyek IKN. Proyek IKN menargetkan investor dari Jepang, UAE atau Uni Emirat Arab, dan Cina. Nah, tantangannya itu terdapat dari isu lingkungan dan transparansi pembiayaan, di mana bisa dibilang pejabat di negara kita atau pejabat di Indonesia ini sangat kurang transparan akan pembiayaan dalam satu proyek. Jadi transparansi pembiayaan dalam satu proyek itu merupakan tantangan atau isu yang beredar di proyek IKN ini. Lalu ada soft power dari proyek IKN ini. Apa itu soft power-nya? IKN ini dirancang untuk mempromosikan Indonesia sebagai pemimpin pembangunan berkelanjutan di ASEAN itu sendiri. Next, apa sih kaitannya dengan wawasan Nusantara dari proyek IKN tadi? Eh, dari proyek IKN tadi itu mengurangi kesenjangan Jawa atau luar Jawa. Sorry, Jawa dan luar Jawa melalui pemerataan pembangunan. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, proyek IKN sengaja dibuat di tengah-tengah Indonesia yang bisa dianggap di tengah-tengah dari seluruh kepulauan Indonesia karena akan mengurangi kesenjangan dari Jawa luar Jawa. Lalu,
Proyek IKN memperkuat keberadaan negara di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Lalu di proyek IKN ini menggunakan renewable energy atau energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan impor energi di dalam negeri. Berikut adalah referensi jurnal yang saya ambil untuk menyampaikan materi-materi yang saya berikan tadi. Bagian 1, DOI-nya tersebut. Berikut itulah tadi penjelasan tentang geopolitik dan wawasan Nusantara oleh saya, Juli Adra Saputra Nabitupulu. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.